tetap berikan tepuk tangan buat Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Yesus, karena Engkau Tuhan yang ajaib. Melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yakinkan langkahku. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya, percaya kepadamu Yesus. Tangan kami angkat, kami nyatakan pujian dari hati kami. Memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur, karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib boleh lambaikan tangan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Sungguh ajaib. Ajaib perbuatan-Mu selalu. Hatiku percaya kepadamu Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama, Juru Selamat kita. Bukanlah nama terhebat di hati segalanya, kuasa malu padanya Tuhan.
temukan Tuhan. Haleluya. Boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir di dalam hidup kami. Kau menemukan kami. Kau juru selamat kami Tuhan. Dan Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua terjadi dalam hidupku, takkan luput dari kasih-Mu, Kau besertaku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesatku, Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untukku hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau telah menemukan kami Tuhan. Kelahiran-Mu adalah bukti cinta terbesar buat setiap kami Yesus. Sekalipun Kau tinggalkanku, menolongku dalam sesatku, Kau bersamaku. Saat ku terjatuh, Kau angkatku. Saat Kau hampiri, ku terkagum. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untukku hidup. Kini ku rasakan Kau hadir, kini ku rasakan Kau nyata, kasih-Mu besar temukan aku, beri harapan untukku hidup. Dalam kelahiran-Mu ada harapan baru buat setiap kami Tuhan. Dalam kelahiran-Mu ada masa depan yang Kau janjikan Tuhan. Kami percaya Yesus. Kau temukanku, Kau ubahkanku, Kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, Kau ubahkanku.
pagi hari ini. Pastor Daniel Kapanto, waktu dan tempat saya persilakan. Sungguh kami merasakan hadir-Mu di tempat ini. Sungguh kami merasakan kasih-Mu melimpah di tempat ini ya Tuhan. Sungguh kami merasakan belas kasih-Mu menjamah setiap hidup kami pagi ini. Sungguh kami merasakan damai sejahtera-Mu mengalir dengan hebat di tempat ini. Sungguh kami merasakan sukacita surga memenuhi setiap hidup kami pagi ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa pagi ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. We thank you Lord Jesus, we thank you Lord Jesus. Mari berbicara Engkau di tengah-tengah kami pagi ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian ya Tuhan. Di tengah-tengah sukacita kami merayakan kelahiran-Mu. Biarkan berita Natal menjadi kekuatan bagi kami. Menjamah, menguatkan. Sehingga setiap kami datang di tempat ini nantinya tidak pulang dengan sia-sia. Tapi kami mengenai perjumpaan dengan Engkau Raja di atas segala raja yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Dan dengan penuh sukacita siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bolehkah saya mendengar suara yang lebih keras lagi? Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berapa banyak saudara yang bersukacita ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara. Baik, berapa banyak yang percaya hari ini Anda datang bukan kebetulan, bukan karena Jumat, bukan karena juga mungkin undangan, tapi memang Tuhan bawa Anda ke tempat ini untuk mengalami Tuhan pagi hari ini. Ada amin saudara? Amin. Baik, saya Pastor Daniel Kapanto. Saya dari Kota Kudus, mengembalakan AFJR Kudus. Dan bersamaan dengan itu juga saya mau menyampaikan terima kasih buat Pastor Tri, Ibu Hadasa dan semua leader panitia yang memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi di tempat ini. Senang sekali akhirnya bisa ada di Purwodadi. Ya, beberapa bulan yang lalu memang saya pernah kontak dengan Pastor Tri sebagai bagian dari tugas saya sebagai koordinator DPW Jawa Tengah untuk berkunjung ke gereja-gereja di Jawa Tengah, berjumpa dengan semua saudara, dengan jemaat, dengan Pastor Tri. Dan memang Tuhan atur hari ini ketemunya. Ya, oke. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi senang sekali berjumpa dengan semua saudara. Tema kita hari ini adalah jadilah padaku menurut kehendak-Mu atau rancangan-Mu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika apa yang kita rancangkan sendiri kemudian itu jadi, itu menyenangkan. Jika apa yang kita kehendaki itu jadi, itu menyenangkan. Tapi bagaimana pertanyaannya jika apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan rancangkan buat saya dan saudara berbeda dengan apa yang kita pikirkan atau berbeda dengan yang apa kita bayangkan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Berapa banyak di antara saudara yang di hari-hari ini mungkin ya yang Anda rancangkan apa di beberapa waktu yang lalu, tapi yang jadi hari ini adalah berbeda. Situasinya, keadaannya, dan lain sebagainya. Next slide. Tapi saya percaya semua rencana Tuhan pasti terjadi. Berapa banyak yang percaya hal yang ini? Semua rencana Tuhan pasti ada, amin saudara. Ya, saya sering mengatakan begini, kalau kita dengar firman Tuhan, kita mesti pasang muka sukacita. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak muka sukacita, berkat Anda dipotong 75%. Jadi saya mau lihat wajahnya bersukacita apa tidak. Just kidding. Tapi saya ingin semua orang mendengar kabar baik dengan sukacita. Setuju? Katakan amin. Nah, kita perlu setuju ini, bahwa semua rencana Tuhan itu pasti terjadi. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua janjinya pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita, dalam kehidupan saudara semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang 38 berkata begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Izinkan saya untuk menceritakan latar belakang dari ayat yang ke-38 ini. Anda tahu perikopnya ini pemberitahuan tentang kelahiran Tuhan Yesus kan. Ada malaikat Tuhan datang ke rumahnya Maria. Saudara, Anda tahu kisahnya. Kemudian malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa engkau mendapatkan kasih karunia. Saudara dikasih Tuhan, engkau mendapatkan kasih karunia. Sebelumnya malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut hai Maria. Kemudian dikatakan bahwa engkau mendapatkan kasih karunia. Berhenti di situ. Waktu mendengar kasih karunia, pikiran kita atau mungkin kalau Anda atau saya yang jadi Maria, pikirnya kasih karunia itu adalah berkat. Kasih karunia itu adalah kehidupan. Kasih karunia itu adalah keselamatan. Kasih karunia itu adalah hal-hal yang baik yang Tuhan sedang sediakan. Tapi setelahnya malaikat Tuhan berkata begini, engkau akan mengandung. Dan kemudian akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang kita tahu ceritanya itu sedang menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Maria bertanya begini, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Anda tahu Yusuf dan Maria posisinya masih bertunangan. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan kalau dia belum bersuami, belum ada dalam pernikahan? Malaikat bilang begini, Roh Kudus akan turun kepadamu, engkau akan mengandung, dan kemudian engkau akan melahirkan. Jika saya tidak salah, sebelum kisah ini nggak ada di Alkitab menceritakan ada orang yang kemudian Roh Kudus turun, dan kemudian dia mengandung, dan kemudian dia melahirkan. Belum. Kalau ada orang yang mengandung, melahirkan di usia tua, itu ada. Ada Abraham dan Sarah. Di hari tua mendapatkan Ishak. Kalau ada orang yang mandul dan kemudian dibukakan rahimnya dan punya anak, di PL ada contohnya, Hana. Yang kandungannya kata Alkitab memang dibuat mandul oleh Tuhan. Hanya dengan sebuah tujuan, pada akhirnya Samuel lahir dalam keajaiban di mana ada orang mandul bisa hamil. Tapi Maria, bagaimana mungkin dia bisa membayangkan Roh Kudus turun dan dia hamil? Sebagai manusia tentu Maria bertanya-tanya. Nggak masuk logika, nggak masuk di akal. Tapi muncullah ayat ini. Karena malaikat Tuhan berkata begini, Elizabeth saudaramu sudah hamil 6 bulan di hari tuanya. Ayat yang ke-37 ayat ini muncul. Sebab bagi Allah tidak ada yang setuju katakan amin. Waktu malaikat Tuhan itu berkata seperti itu, lihat responnya Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah
padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikatnya pergi. Sampai di sini berhari-hari saya renungkan kembali perkataan Maria. Maria belum tahu, bukan sekedar mengandung bayi Tuhan Yesus. Tapi waktu dia berkata, jadilah padaku sebagaimana apa yang kau katakan karena aku ini hambamu. Ada rentetan kisah yang sebenarnya enggak masuk di akalnya Maria. Ada kesulitan, ada masa suram, ada hal-hal yang mengancam Yusuf dan Maria dan bayi Yesus setelah kejadian ini. Jadi sebenarnya waktu kita berkata tentang tema ini, Tuhan jadilah padaku menurut rancanganmu, hati-hati. Karena apa yang terjadi bisa mengagetkanmu. Apa yang nanti akan terjadi mungkin bisa mengacaukan angan-anganmu. Apa yang nanti Tuhan bisa perhadapkan kepada engkau mungkin bisa membuat engkau kecewa awalnya. Takut, hilang pengharapan. Tapi saya mau katakan begini. Kalau Anda dan saya ada dalam rancangan Tuhan, engkau dan saya akan baik-baik saja. Nggak ada yang amin. Kalau engkau dan saya ada dalam rancangan Tuhan, di depan saudara, di musim ini, apapun kata orang di 2023 nanti, whatever. Kalau Tuhan ada dalam bersama-sama dengan saya dan saudara, dan saya dan saudara ada dalam rancangannya Dia, kita akan baik-baik saja. Kita akan baik-baik saja. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa respon yang kita bisa temukan di kisah ini lewat Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Terjadilah padaku menurut apa yang kau rancangkan. Yang pertama, respon yang kita temukan, Maria taat saja kepada apa kata firman Tuhan. Yang dia sendiri tidak tahu nanti setelah itu akan jadi apa. Okay. Saya tidak perlu membahas tentang bagaimana situasi ketika ada orang hamil yang belum bersuami pada waktu itu. Tentu kita sudah sering mendengar dan dikhotbahkan itu. Tapi satu respon pertama yang saya temukan, Maria taat kepada apa yang sebenarnya dia juga tidak paham 100%. Dia cuma bilang, aku ini hambamu. Di bahasa aslinya kata hamba itu pakai kata doulos. Nggak punya hak untuk bertanya, nggak punya hak untuk menolak, nggak punya hak untuk berargumentasi. Aku ini hamba, doulos, jongos. Apa katamu, aku ikuti. Apa katamu, aku ikuti. Karena Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dari kisah ini kita belajar tentang bagaimana Anda taat kepada firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan yang Anda harus lakukan bertolak belakang dengan logikamu saat ini. Saya akan tambahkan dengan satu kisah yang lain tentang apa yang terjadi kepada Maria setelah dia berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Artinya Maria bilang begini, mau jadi apapun nanti dengan hidupku, dengan anakku, dengan Yusuf, jadilah. Aku akan taat saja percaya kepada apa kata Tuhan. Nah, kisah itu ada di Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Setelah Maria, Yusuf datang untuk mendaftarkan diri. Anda tahu kisahnya. Dan sampai di Bethlehem tidak ada rumah yang tersedia yang layak untuk Maria bisa melahirkan bayi Yesus di situ. Kemudian di kisah itu ada gembala-gembala yang datang, ada majus yang datang. Dan di kisah ini bersamaan juga ada Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus. Karena dia mendengar dari para majus bahwa ada seorang raja yang lahir di sini. Saya berpikir begini. Di Matius pasal yang kedua 14. Tuhan suruh apa kepada Yusuf lewat mimpinya. Baca sama-sama. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir kemana saudara?
ke Mesir. Lihat kisah ini baik-baik, simak baik-baik. Ada ancaman dari Raja Herodes. Oke, bayi Yesus udah lahir. Saya bayangkannya begini, orang baru melahirkan, walaupun Anda tahu sama-sama di tempat yang tidak layak. Kita bilang di kandang domba, kandang binatang, apapun lah itu, tapi di tempat yang tidak layak. Saya berpikir begini, mungkin setelah itu kita akan melihat Tuhan memelihara mereka, Yusuf dan Maria dan bayi Yesus di tempat yang jauh lebih baik. Tapi belum lama mereka ada di situasi yang tidak enak itu. Malaikat Tuhan datang berkata, Yusuf, ambil ibunya, ambil anaknya, menyingkir kemana saudara? Ke Mesir. Kenapa kata Alkitab? Karena Herodes mau bunuh anak ini. Pertanyaannya begini, kenapa bukan Herodes yang disingkirkan, kenapa harus Yesus yang disingkirkan? Pernah bertanya begitu? Bukankah Tuhan berkuasa untuk menyingkirkan gunung-gunung kehidupan? Bukankah Tuhan bisa mengalahkan setiap musuh apapun di muka bumi ini? Bukankah Tuhan bisa melakukan perkara-perkara ajaib di muka bumi ini? Katakan amin. Tapi mengapa Yesus harus disingkirkan? Kesannya kok Tuhan gak punya kuasa. Kesannya kok Tuhan gak punya kemampuan untuk menjaga bayi Yesus. Betul enggak? Logika kita akan bertanya begitu kan? Sama halnya mungkin hari ini kita berkata begini kan, Tuhan saya mengikutimu, saya percaya kepadamu, saya sungguh-sungguh beriman kepadamu. Tapi di satu saat Anda menghadapi gunung-gunung kehidupan yang Anda gak mau itu terjadi kan. Dan Anda bilang begini, Tuhan harusnya kan itu gak terjadi. Kenapa saya harus hadapi? Harusnya kan itu disingkirkan. Sebagaimana doa kita kalau kita bangun pagi, Tuhan sepanjang hari ini berkati pekerjaan saya, usaha saya, keluarga saya. Sepanjang hari ini saya berjalan dalam pemeliharaanmu. Tapi ada hari-hari di hidupmu yang terjadi tidak seperti yang kau bayangkan. Halo, amin. Termasuk saya, Pastor Tri, atau siapapun Anda yang ada di panggung ini juga kadang-kadang bertanya, Tuhan harusnya itu kan gak usah terjadi, singkirkan kayak, ya hindarkan kayak. Saya tuh pernah bertanya, ya sampai bahkan hari ini, ya telinga saya sebelah kiri ini gak bisa dengar. Bahkan kalau saya dengar musik yang sangat keras, saya harus tutup telinga saya. 5-6 tahun yang lalu saya kena vertigo. Tiba-tiba telinga sebelah saya ini budek. Beberapa kali masuk rumah sakit, pertanyaannya, berdoakah saya? Oh iya, jelas saya berdoa. Tumpang tangankah? Iya. Tinggal tumpang kaki tidak gitu kan, karena nggak nyampe kakinya gitu. Didoakan orang kah? Iya. Didoakan jemaat kan? Iya. Sudah sembuhkah ini? Belum. Awal-awal saya protes sama Tuhan. Tuhan, saya doain orang sembuh loh Tuhan. Saya doain telinga saya kok gak sembuh loh Tuhan. Saya tuh bertanya. Saya gak tahu Anda pernah mengalami situasi ini apa tidak. Sampai ke satu titik saya berkata begini. Tuhan, sekalipun telinga saya sebelah kiri belum mendengar. Bahkan kalaupun memang sampai saya mati gak sembuh telinga saya sebelah kiri, gak apa-apa. Terima kasih Tuhan. Saya masih bisa melihat, saya masih bisa makan, telinga sebelah kanan masih bisa mendengar, tangan saya masih bisa digunakan, kaki saya masih bisa digunakan, banyak hal di hidup saya masih saya bisa pergunakan. Karena saya tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi dan memang harus terjadi dan bahkan kita harus hadapi sampai hari ini. Kalau itu maunya Tuhan, Dia punya rencana yang baik untuk saya secara khusus. Bahkan jika itu juga hari-hari ini Anda sedang hadapi apapun itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena waktu Tuhan bilang kepada Yusuf, ambil anak itu, ibu itu, dia langsung mengambil anak itu, ibu Maria, and then menyingkir ke Mesir. Anda tahu hampir mirip kisahnya waktu Ishak lahir. Dan kemudian Tuhan datang tiba-tiba kepada Abraham. Ambillah anak itu, persembahkanlah di gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Pagi-pagi benar kata Alkitab, Abraham melakukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada dia.
Saya bertanya, masa seorang bapak nggak bertanya-tanya, Tuhan ini kan anak yang kau janjikan. Tapi poin yang kita dapat di situ, Yusuf, Maria belajar taat kepada apapun kata Tuhan. Abraham belajar taat kepada apa kata Tuhan. Sama dengan hari ini, pesan Natal yang pertama adalah, terima kasih buat tisunya. Ini bukan pesan Natal gitu kan. Pastor Tri bilang, Pastor Daniel nggak usah pakai jas ya karena nggak ada AC. Nggak apa-apa, ada AC atau tidak mengurangi hadirat Tuhan. Nggak ada, amin. Karena justru di situasi seperti ini kita percaya Tuhan hadir dan melakukan perkara yang luar biasa. Oke, kita kembali ke kisah ini. Kita belajar tentang taat itu melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan tanpa bertanya-tanya sesuatu yang Anda bilang gak masuk logika. Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat baik-baik. Ketaatan akan menjadi mudah ketika itu masuk akal. Tapi menjadi sulit ketika itu gak masuk akal. Menjadi sulit ketika itu sulit. Respon Maria mengajarkan kita begini. Maria taat kepada kehendak Tuhan yang secara logika tidak masuk akal. Dia beri dirinya, Yusuf beri dirinya dengan segala resiko untuk penggenapan janji Tuhan, yaitu Yesus lahir dari rahim Maria. Dan setelah lahir mereka harus terus mengikuti rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan menuntun kita pada penggenapan rencana Tuhan. Melalui ketaatan Yusuf dan Maria, Sang Juru Selamat dilahirkan di muka bumi ini. Mari renungkan sejenak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bisa bilang begini, untuk taat kepada sesuatu yang mudah, itu gampang. Tapi sekali lagi untuk taat kepada sesuatu yang gak masuk akal, itu sulit. Bagaimana mungkin Anda harus memberi kepada seseorang yang Roh Kudus bicara sama Anda, sementara dompetmu sedang kekurangan? Come on. Betapa sulit ketika Tuhan berkata, Daniel, uang yang ada padamu kasih kepada orang itu. Sementara uang itu adalah sisa kebutuhan untuk 1 bulan atau hari-hari ke depan. Bukankah kita bertanya, lah terus aku mangane opo? Kalau di dompetmu ada 1 juta, dan Tuhan bilang kasih 1 juta itu kepada orang yang kutunjukkan padamu. Tapi di BCA-mu, ada di BRI-mu, ada di apapun bankmu, ada 100 juta, maka Anda nggak akan bertanya-tanya, betul enggak? Akeh sisane. Maaf bahasa Jawa saya rodok halus karena saya orang Manado, maaf gitu ya. Kalau banyak sisanya, Anda nggak banyak protes, Anda nggak banyak tanya. Tapi kalau yang itu cuman itu yang Anda punya, dalam hati kecilmu, Tuhan piye. Tapi saya belajar sesuatu. Taat walaupun nggak masuk akal, membuat Anda terhubung dengan Tuhan yang buat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena kemustahilan sering diperhadapkan kepadamu. Tapi Allah yang mengatasi segala kemustahilan justru bekerja di saat Anda menghadapi kemustahilan. Asal Anda taat. Seriously. Suatu ketika Tuhan berkata begini. Ya, mama saya datang dari Manado. Dia mau pulang naik pesawat dari Surabaya. Tuhan berkata begini. Sudah beliin tiket dan lain sebagainya. Dan Tuhan berkata begini. Yang di dompetmu kasih sekalian. Jangan tanya Pastor Daniel ada berapa saldonya, minimal. You know, tahu angka saldo yang harus tertinggal gitu kan. Ya segitulah kira-kira. Yang di dompet saya ya untuk hidup sisa di bulan itu. Tuhan berkata begini, kasih. Karena saya belajar untuk, bukan karena dia mama saya. Ya saya kasih aja. Tanpa tahu nanti di rumah besok makan apa, terserahlah. Mama saya bilang begini, enggak usah.
Mama ada uang, udah beliin tiket PP juga ngapain kamu kasih. Saya bilang sama mama saya, kalau Tuhan suruh saya mau taat. Saya nggak bilang selalu di bank saya tinggal 50.000, saya nggak bilang. Nanti mama saya bilang, oh jangan. Enggak. Saya kasih saja, main disuruh Tuhan. Saya ingat sekali, saya tunggu travel dari Kudus ke Surabaya di gereja di Gang 4 di Kudus. Oke, kita doa, mama saya doain, mama saya naik travel and then dia pergi. Iseng-iseng saya cek M-banking saya. Yang saya tahu jumlah saldo awalnya, I know. Saya cek, ceklik. Loh, kok 5 juta sekian? Tak ucek-ucek mataku. Benar 5 juta. Datang dari orang yang gak tahu situasi saya hari itu. Saya gak pernah kasih tahu juga. Saya gak tulis di Facebook, wah saldo minimal ini. Enggak. Tapi waktu Anda melakukan sesuatu, taat kepada firman Tuhan walaupun gak masuk akal. Dengarkan baik ini, kerajaan surga sedang bekerja di situ. Untuk melakukan apa yang engkau gak bayangkan. Come on. Yusuf Maria gak protes, taat aja. Tuhan suruh apa, taat aja. Menyingkir. Kita suka bilang kalau ada musuh yang sangat menyakitkan kita bilang Tuhan singkirkan genderuwo itu. Tuhan singkirkan kuntilanak itu. Jangan lupa, Tuhan kadang-kadang menghadapkan engkau kepada persoalan dalam bentuk orang untuk ikut memproses Anda. Dan Tuhan bilang begini, taat aja, ampuni dia. Taat aja, terima dia dengan kasih Tuhan. Taat aja, lepaskan kasih Tuhan. Enggak gampang. Apalagi orang yang mungkin dekat dengan Anda, satu ketika dia sangat menyakitkan Anda di pikiran kita sebagai manusia. Tuhan singkirkan dia, Tuhan singkirkan dia. Lah surga jawab begini, enggak. Ku perhadapkan dia padamu, kamu akan ketemu dengan dia tiap hari. Nanti dia akan beli bla. Dan kita pikir, Tuhan dengar doa saya apa enggak? Tuhan dengar. Tapi kadang-kadang Tuhan gak singkirkan masalahmu. Kamu yang harus menyingkir. Semakin dekat dengan Tuhan. Karena orang itu, masalah itu menolongmu untuk semakin dekat dengan rancangan Tuhan. Kita lanjut. Yang kedua respon Maria. Maria percaya kepada Tuhan. Maria percaya kepada Tuhan. Karena dia berkata di ayat yang sama, jadilah padaku menurut perkataan. Dari apa yang Maria katakan, Maria mau kasih tahu kepada kita semua juga pagi ini. Dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya kepada rancangannya Tuhan. Dia percaya kepada kehendaknya Tuhan. Sehingga pada pagi ini saya juga mau berkata, di momen Natal ini, selain Anda harus taat kepada apa yang Tuhan sampaikan, percaya saja kepada perkataan firman Tuhan. Percaya saja kepada rancangan Tuhan. Percaya saja kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya pada janji Allah menjadi mudah ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi menjadi sulit saat kenyataan atau fakta berbeda dengan yang Tuhan janjikan kepada saudara. Tuhan janji hidup dalam kelimpahan. Tapi mungkin ada di antara saudara yang datang hari ini dengan persoalan keuangan. Saya baru melayani seseorang di jemaat IFJF Kudus. Ya, seseorang yang sedang dipakai Tuhan dalam karirnya di salah satu perusahaan di kota Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Suatu ketika tanpa dia sangka-sangka, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ibunya sakit. Adiknya, kakaknya mengalami gangguan ekonomi karena pandemi 2 tahun kurang lebih. Tuhan berkata kepada dia, aku mengutus kamu untuk ngurus seluruh keluarga besarmu. Ngurus bagaimana? Menyediakan makannya mereka. Kalau mereka ada yang sakit, kamu harus tanggung. Dia menceritakan itu ke saya. Saya tahu orangnya ini modelnya seperti apa. Ya, saya tahu bagaimana dia mengelola keuangannya dengan begitu rapi. Bahkan terkesan pelit. Tapi di masa pandemi,
Tuhan perhadapkan dia dengan situasi di mana dia harus menjadi utusan Tuhan di tengah keluarga besarnya untuk menolong keluarga besarnya. Dia berkata begini, Pastor tahu kan saya seperti apa orangnya. Keluar 500 perak aja dicatat di handphonenya. Seriously, bahkan dia bilang begini, Pastor bisa download loh. Di Play Store ada aplikasi untuk pemasukan pengeluaran, Anda tahu ya. Jadi kalau pastor ngeluar berapa, catat. Walah stresnya aku gitu. Kadang ya aku keluar cangcong ya. Kadang-kadang istri saya tanya, uangnya mana? Mbah. Lah kon catat 1.000, 2.000, bayar parkir aja dicatat sama dia. Dimasukin di aplikasi. Nah dia sama istrinya sebelum tidur setelah berdoa, lihat pembukuan masing-masing. Wah ini aku bilang, ini aku tambah botak nih gitu. Nah maksudnya orang ini teliti dalam mengeluarkan. Pada waktu pandemi 2 tahun kurang lebih sampai hari ini. Tuhan bilang aku utus kamu untuk kamu mengurusi keluarga besar. Artinya keuangan dia harus dikeluarkan. Tahu yang terjadi? Ya dia harus mengeluarkan berapa juta sampai hari ini. Karena dia bilang begini, saya cuma mau percaya saja. Kalau Tuhan yang suruh, ada Tuhan di tengah-tengah apa yang saya lakukan. 2 minggu yang lalu dia bilang begini, Pastor terima kasih buat dukungan doanya. Posisi saya di kantor naik 1 level. Wow. Dan yang kedua Pastor ini yang luar biasa. Tuhan pakai 20 tahun ini untuk bantu keluarga besar saya. Tapi justru di pandemi ini saya bisa beli rumah 1 lagi. Saya bisa juga memberkati begitu banyak orang. Hanya dengan karena saya percaya kalau itu yang Tuhan suruh, ada Tuhan di situ. Hari ini saya tidak tahu apa yang Tuhan suruh Anda kerjakan. Tapi di kisah ini Yusuf dan Maria percaya saja. Mereka disuruh menyingkir ke Mesir. Mereka percaya aja, udah ikuti aja. Walaupun sulit, faktanya enggak enak. Matius 2 ayat yang ke-15 berkata begini. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya dengarkan baik. Genaplah yang difirmankan Tuhan. Oleh Nabi dari Mesir kupanggil anakku. Jadi saya baca ini dan kemudian saya temukan sebuah kebenaran. Kalau Tuhan sudah memerintahkan sesuatu, maka Tuhan akan menggerakkan segala sesuatu dalam kehidupanmu untuk engkau sampai ke situ. Anda mau suka atau tidak, penggenapan firman Tuhan pasti terjadi. Kenapa mereka harus menyingkir ke Mesir? Kenapa bukan Herodes yang disingkirkan? Hanya supaya genaplah firman Tuhan kan. Bahwa ku panggil apa saudara? Anakku dari apa? Sono. Berapa banyak Anda mendengar firman Tuhan yang berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Pernah dengar itu? Kapan itu bisa terjadi? Saat engkau rasa-rasanya enggak mampu menanggung segala perkara. Supaya genap ayat itu, engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang engkau bilang engkau enggak mampu. Maka Tuhan berkata, anakku jangan berkata enggak mampu. Segala perkara dapat kamu tanggung. Firman Tuhan berkata begini, saudara dikasih Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bagaimana mungkin dan kapan itu terjadi? Saat engkau sedang menghadapi ujian kehidupan. Dan engkau berkata, aku gak mampu, gak ada jalan keluar. Siapa yang menolongku? Ayat itu berkata, Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri jalan keluar. Sehingga engkau dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketahuilah. Kata Alkitab, sudah saya singgung tadi. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kita baca bersama-sama ya. Lukas 1 ayat yang ke-37. Imani hari ini Anda sedang berhadapan dengan kemustahilan. Dengarkan. Ada Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Ada bersama-sama dengan hidup saudara. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang. Anda bilang begini. Itu kan bagi Allah. Dengarkan baik. Yesus juga bilang, Markus 9 ayat yang ke-23, baca sama-sama, 2, 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi siapa?
Jadi bukan bagi Allah saja tidak ada yang mustahil. Tapi bagi orang percaya yang di hidupnya ada Tuhan yang berkuasa. Engkau akan melihat bahwa engkau akan menghadapi yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan Anda. Ini istri saya, bukan adik saya. Kami punya 2 anak. Yang satu sudah mau kuliah tahun depan. Yang satu kelas 10 berarti ya, kelas 10, kelas 1 SMA. Anak saya yang pertama, kita waktu itu masih di AFJ Jogja. Ya, istri saya hamil usia 8 bulan kena tokso. Ya, nggak tahu virus yang katanya punya kemungkinan kalau lahir anaknya ya bisa cacat. Oke, ya. Jadi usia 8 bulan waktu di Condong Catur Jogja itu dia demam 3 hari. Didoain, ya didoain. Panas 3 hari nggak sembuh-sembuh. Ketiga hari saudara Kristus bukan lagi nggak sembuh, bukan nggak turun panasnya lagi, dia lumpuh. Akhirnya saya bawa ke panti rapih, ya cek dokter, bla 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 bla. Dokter bilang, Pak, ini mesti dirawat di rumah sakit. Saya bilang enggak, saya mau bawa pulang aja. Oh enggak apa-apa Pak Pendeta, tapi tanda tangan ya. Maksudnya, lah ibu dalam kondisi begini masa bapak mau bawa pulang? Lah maunya saya kan, bu terjadi mujizat gitu. Tapi Tuhan punya cara yang lain untuk menyatakan mujizatnya. Dengarkan baik-baik dan saya nanti akan selesai. Akhirnya saya bilang, udah dirawat aja lah. Oke rawat. Dokter kandungan cek, dokter saraf cek, dokter jantung cek. Bukan demam tok. Jantungnya katanya terganggu, sarafnya terganggu. Dalam cek plek berikutnya ya kena tokso. Saya bilang genaplah penderitaan ini. Bagi saya hari itu. Nah datanglah orang-orang jenguk seperti biasa di rumah sakit. Ada yang menguatkan, ada yang mendoakan. Tapi ada yang bercerita. Ceritanya begini. Pak, ada tetanggaku Pak. Sakitnya sama kayak ibu, kena tokso. Kasihan Pak. Lah waktu dia ngomong kasihan, curiga saya. Karena dia bilang begini. Anak yang lahir itu selamat. Tapi kasihan. Apa Bu? Cacat. Naplek. Data yang dia cerita kayak di copy masuk ke kepala saya. Dalam hati saya bilang begini, Bu, ya kalau jenguk jangan cerita yang buruk-buruk Bu. Ngomong yang baik-baik. Saya enggak tahu Anda pernah ngalami begitu enggak? Waktu mereka pulang dalam hati saya, mulai. Mereka pulang semua, saya bilang sama istri saya, Ma, kadang yang kita dengar bisa meruntuhkan iman kita. Kadang yang kita lihat bisa membuat kita takut. Ayo kita percaya bahwa di situasi ini Tuhan mau buat mujizat buat kamu, buat saya, buat anak kita nanti. Singkat cerita saudara. Ya lahir. Ya pulang dari rumah sakit. Belajar jalan. Jangan tanya senam hamil ya. Enggak gitu. Baru belajar jalan. Seminggu kurang lebih di rumah. Ya dia harus dibawa ke panti rapi. Air ketubannya pecah. Pertanyaan saya di hati. Dek. 1, kuat enggak dia melahirkan normal. Yang kedua, anakku normal apa enggak? Sampai panti rapi cekrek, dokternya datang masuk ke ruangan, saya ikut di situ ya melihat proses kelahiran. Wow, tidak sampai 1 jam anak saya lahir. Karena saya melihatnya, mata saya tertuju kepada bayi saya, lengkap, cacat atau tidak, lahir, normal. Melewati begitu banyak pemeriksaan normal, dokternya bilang begini, pantas sih anaknya lahir sehat, mamanya kuat, bapak pendeta sih. Nah, saya bilang sama dokter, bukan karena saya pendeta, karena saya percaya bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Apa kata orang, apa kata siapapun bisa menakutkan, tapi mari kita belajar percaya kepada apa kata Tuhan. Di tengah-tengah kemustahilan engkau bisa melihat mujizat yang begitu besar.
Anak saya tumbuh besar, jauh lebih tinggi dari saya, dia laki-laki namanya Kenneth. Jauh lebih gede dari saya. Kalau ketemu saya dia sering senggol saya, gitu. Karena dia jauh lebih besar dengan saya. Dia sehat, saya bercerita karena dia lahir di situasi yang tidak mungkin. Tapi kami belajar percaya bahwa Tuhan jauh lebih berkuasa dari prediksi, ya, dari situasi atau keadaan apapun juga. Manusia berpikir apakah mungkin? Tuhan bertanya, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi orang percaya? Anything under God's control, it's never out control. Kalau sesuatu dan segala sesuatu dalam kontrolnya Tuhan, dengarkan baik. Dengarkan baik ini. Segala sesuatu akan terkontrol di bawah kontrolnya Tuhan. Dari kesuraman kepada pengharapan. Karena semua rencana Tuhan pasti terjadi. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Di momen Natal ini, biarlah kita terus taat kepada apapun kehendak dan rancangan Tuhan. Di momen Natal ini juga saya mau berkata, teruslah percaya kepada apapun yang engkau sedang hadapi. Ada Tuhan bersama-sama dengan saya dan saudara semuanya. Mari tundukkan kepala saudara. Apakah di antara saudara ada yang sedang menghadapi situasi yang tidak masuk akal? Apakah saudara sedang diperhadapkan dengan perintah Tuhan yang dimana engkau harus melakukan itu tapi engkau berpikir itu enggak masuk akal? Atau mungkin engkau datang dengan pergumulan yang begitu berat. Engkau datang dengan kesulitan, sakit penyakit, pergumulan di rumah tangga. Engkau datang dengan situasi takut. Engkau datang dengan situasi putus asa. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau engkau percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa banyak yang berkata begini, Tuhan aku ini hambamu. Apapun yang engkau rancangkan, apapun kehendakmu, dan apapun yang aku harus lakukan, aku akan lakukan. Aku ini hambamu. Aku ini hambamu. Aku ini hambamu. Jadilah padaku sebagaimana yang kau rancangkan di hidupku. Pagi ini hamba berdoa ya Tuhan. Kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kepada siapapun kami yang datang. Jika di antara kami ada yang sedang putus asa. Ada yang sedang takut. Ada yang sedang bingung dengan rancangan Tuhan atas hidupnya. Ada yang mungkin sedang dalam kekhawatiran. Ada yang sedang menghadapi gunung-gunung kehidupan. Ada yang mungkin sudah berhenti percaya karena lamanya pergumulan yang harus dilalui. Pagi ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kisah Natal di antara Maria dan Yusuf. Mereka belajar taat kepada Tuhan. Mereka belajar percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu pasti terjadi. Mereka percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Kami terima kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami terima dengan sukacita. Roh Kudus teruslah berbicara kepada kami. Roh Kudus teruslah berbicara kepada hidup setiap yang datang di tempat ini. Segala kemustahilan yang sedang dihadapi, kami mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap daripada kami akan mengalami mujizat. Setiap daripada kami akan mengalami terobosan kehidupan. Biar firman Tuhan ini terus membuat kami bertumbuh, menjadi kuat, untuk terus menjadi taat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima dengan sukacita. Kami terima dengan sukacita firman Tuhan ini. Dan mempersilakan Roh Kudus bekerja terus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Daniel Stefanus Kapanto untuk firman-Nya yang sangat memberkati kita semua.
kita harus semakin percaya kalau rancangan Tuhan itu yang terbaik buat setiap hidup kami, buat setiap hidup kita semua. Dan untuk Pastor Triyono Teguh kami persilahkan dan seluruh tim perayaan lilin. Untuk lilin yang pertama dinyalakan oleh Pastor Triyono. Lilin kedua perwakilan dari jemaat oleh Bapak Bambang. Kristus anak Daud. Lilin ketiga dari kaum wanita Ibu Enda. Kristus anak Daud. Lilin keempat dari kaum pemuda Iten. Anak kecil, anak Jemaat Tuhan boleh bersama-sama dengan kami untuk bangkit berdiri untuk menyalakan lilin bersama-sama. anakku, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu Doa oleh Pastor Triyono. Bapa dalam surga, sudah sering Engkau melihat anak-anak-Mu untuk mengejar impiannya sendiri, bahkan mati-matian mau memenuhi keinginan hatinya sendiri. Ampuni kami, ampuni anak-anak-Mu. Tetapi pada hari ini, pesan kudus yang berasal daripadamu telah sampai kepada kami, bahwa seperti Ibu Kudus itu berkata, aku ini hamba-Mu, maka bagi kami juga berkata kepada Engkau, ini hamba-Mu. Jadilah padaku seturut dengan rancangan-Mu, seturut dengan kehendak-Mu.
seturut dengan jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Ampuni kami kalau anak-anak-Mu masih mengejar keinginannya sendiri. Maka tolong ya Roh Kudus, tolong ya Roh Kudus, terangi akal budi kami, terangi hati kami, sehingga kami senantiasa dengar-dengaran akan rancangan-Mu, dengar-dengaran akan isi hati-Mu, dengar-dengaran akan keinginan dan kerinduan-Mu, sehingga Engkau mengaruniakan mata seperti Engkau punya mata, mengaruniakan tangan kepada kami sebagaimana tangan-Mu, dan kaki kami melangkah sebagaimana kaki-Mu melangkah, memenuhi dan berjalan dan mengerjakan kehendak-Mu, bukan menurut rancangan kami sendiri. Meskipun apa yang sering kami lihat seperti kabut yang gelap, di mana kami tidak melihat percabangan itu, tetapi di tengah-tengah gelap dan kabut yang menakutkan kami, Engkau berkata terus berjalan menurut kehendak-Ku. Di situ Engkau berdiri. Mari anakku, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sudah berkata-kata dan Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus kemari, Bapak Pendeta Daniel Stefanus Kapanto. Apa yang sudah Engkau taruh dalam hatinya untuk sampai kepada kami mengucap syukur. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati seluruh pelayanannya, berkati istri dan kedua anaknya Bapa, berkati seluruh jemaatnya yang ada di Kudus, yang didampingi menurut kehendak-Mu, berkati sanak kerabat dan familinya yang ada di Sulawesi Utara. Engkau mengasihi mereka semua. Bapa, lihatlah jemaat ini, Engkau mengasihi mereka, Engkau cinta kepada mereka. Terbukti Engkau Tuhan mencurahkan akan petunjuk-petunjuk-Mu, tidak selalu hal yang manis, tetapi Engkau menunjukkan tuntunan-Mu. Kadang-kadang di tengah-tengah kepahitan, di tengah-tengah ketakutan, tetapi Engkau tidak membiarkan jemaat ini sendiri berjalan, karena Engkau menuntun jemaat ini. Bapa, kami bawa anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkau memberkati Bapak Bambang Marhenanto, Engkau memberkati saudara kami Bapak Roni Asmoro dalam tangan kasih-Mu. Bapak, berkati hidup mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, berkati seluruh pekerjaan dan pelayanan mereka dengan hati karena cinta kepadamu. Begitu juga seluruh jemaat maupun para tamu ini, Engkau mengasihi mereka. Tidak ada satupun yang terluput dari jamahan kasih karunia dan anugerah-Mu. Oh, terima, curahkan ya Bapa kasih-Mu kepada mereka dan terang untuk jalan-jalan mereka. Di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami unjukkan doa kami. Lilin bisa dimatikan dan lampu boleh dinyalakan kembali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan buat mereka. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring,
persembahan dari kaum pemuda.
kasih untuk kaum pemuda pujiannya. AFJF Purwodadi punya wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, ibu-ibu yang kuat dan ibu-ibu yang tangguh. Persembahan dari wanita AFJF Purwodadi. Boleh berikan plus-nya? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Demikianlah serangkaian acara ibadah Natal dan perayaan Natal AFJF Purwodadi. Kami segenap keluarga besar AFJF Purwodadi mengucapkan
selamat Hari Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang perjalanan 2023, penuh dengan kemenangan dan sukacita. Untuk Pastor Triyono Teguh untuk menutup dalam doa berkat. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati perayaan peringatan kami untuk mengungkapkan cinta kami kepada Engkau. Engkau mengasihi seluruh yang hadir ini Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami dan mengarahkan hati kepada Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Juru Selamat yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan terang oleh Roh Kudus pada hari ini sampai kepada Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Habis ini ada acara makan bersama di ruangan depan. Semua saudara boleh bersama-sama berjamu di sana.